Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분. Kembali lagi di channel Kujin Kane Official. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya karena suara saya ini agak serak ya Yarbun ya. Karena kebanyakan minum es kemarin itu. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan dari soal set 22 tahun 2025 Yarbun. Oke, langsung saja yang soal nomor 1. Oke, ini adalah gambar apa ya, Bun? Nomor 1, kanjang입니다. Kanjang itu adalah kecap asin. Nomor 2, 식용유입니다. 식용유 itu adalah minyak goreng. Nomor 3, 후추입니다. 후추 itu adalah lada. Nomor 4, 된장입니다. 된장 itu adalah tauco ya. Jawabannya jelas ya, ini adalah oil. Oil itu adalah minyak ya. Oke, jawabannya adalah nomor 2, 식용유 minyak goreng. Selanjutnya yang nomor 2 ya Yarbun, ini adalah gambar apa Yarbun ini Yarbun? Oke, orang sedang menyemprot ya ini ya. Oke, nomor 1, 스프레이를 칠하고 있습니다. Sedang, kata cilata itu artinya adalah mengecat ya. Sedang mengecat spray. Spray itu adalah semprotan. Nomor 2, 스프레이를 뿌리고 있습니다. Sedang menyemprotkan spray. Ya, nomor 3, 페인트를 뿌리고 있습니다. Sedang menyemprotkan. Purida bisa diartikan menaburkan ya. Sedang menyemprotkan atau sedang menaburkan. Paint itu cat. Nomor 4, 페인트를 칠하고 있습니다. Sedang cilada itu adalah mengecat atau memernis ya. Sedang memernis atau sedang mengecat cat ya. Coba yang mana kira-kira ini ya? Ini meskipun ini sepele tapi menjebak ya ini, hati-hati ya Bun ya. Yang kalian harus pahami, kata cilata ya Bun ya, itu mengecat ya, tapi alatnya itu memakai but itu kuas ya. Yang kalian harus pahami itu kalau cilata itu mengecat tapi alatnya itu pakai kuas alias but ya. Kalau purida itu menyemprotkan ya, karena ini nggak pakai kuas, jadi nomor 1 ini jelas salah. Nomor ini 4 pun salah karena tidak memakai kuas, kecuali kalau pakai kuas ya yang ini ya punya. Itu pakainya itu adalah yang ini cilhata. Karena ini nggak pakai kuas, berarti nomor 1 sama nomor 4 salah. Ya, jawabannya itu antara nomor 2 dan nomor 3. Yang betul itu adalah nomor 2 ya punya. 스프레이를 뿌리고 있습니다. Sedang menaburkan atau sedang menyemprotkan spray. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. Pilihlah hal yang ada hubungannya dengan kata berikut. Yang ada hubungannya dengan kata 귀걸이, cuku, 칭찬, 계약. Kata 귀걸이 itu artinya adalah anting-anting. Terus cuku itu sepak bola, 칭찬 itu pujian, 계약 itu adalah kontrak ya Yarbun. Kira-kira yang ada hubungannya dengan keempat kata ini itu ada yang mana ya? Nomor 1, 사다. 사다 itu artinya membeli. Nomor 2, 치다. 치다 itu banyak arti ya, bisa diartikan itu adalah menampar, memukul, bisa diartikan memainkan alat musik ya. 기타를 치다, memainkan gitar. piano를 치다, memainkan piano. Bisa juga diartikan memasang jaring pagar, itu juga bisa ya. Nomor 3, hata itu melakukan. Nomor 4, bata itu mendapat atau menerima. Oke, jawabannya yang masuk itu nomor yang mana? Misalnya, 계약을 bata mendapatkan kontrak, 칭찬을 bata mendapatkan pujian, cukur을 bata mendapatkan sepak bola. Kan nggak masuk ya, jadi nomor 4 kurang cocok. Yang paling tepat itu adalah nomor 3 ya punya. Nomor 3. Jadi 계약을 하다 melakukan kontrak ya, menandatangani kontrak. 칭찬을 하다 memuji. 축구 하다 bermain sepak bola. 귀걸이를 하다. 귀걸이 하다 itu memasang atau memakai anting-anting. Jadi jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? 반대말. 반대말 itu adalah lawan kata. Lawan katanya kata berikut itu apa? Ya, 쓰레기를 버리다 itu artinya adalah membuang sampah. Lawan katanya membuang sampah itu yang mana ya, Bun? Nomor 1. 잡다 itu artinya adalah memegang. 쓰레기를 받다, memegang sampah.
atau menangkap. Kata capta bisa diartikan memegang, bisa diartikan menangkap ya. Nomor 2, sumda, serikiril sumda. Sumda itu artinya adalah mengendap-ngendap atau bersembunyi. Ya, atau menyembunyikan sampah. Nomor 3, serikiril cupta. Cupta itu artinya adalah memungut ya. Serikiril cupta artinya adalah memungut sampah. Nomor 4, cupta. Cupta itu adalah sempit ya. Nggak bisa diartikan ya. Serikiril cupta, sempit sampah itu nggak bisa ya. Jadi cupta itu sempit, kalau cupta itu memungut. Jadi lawan kata membuang sampah, serikiril porita adalah serikiril cupta. Artinya adalah memungut sampah. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 ya 여러분. Ini ada percakapan antara dua orang. 선생님, 바쁘실 텐데 점점점점 찾아와서 죄송합니다. 아니요, 괜찮습니다. Coba, 선생님 바쁘실 텐데. Pola kalimat tende itu apa ya 여러분? Pola kalimat tende itu mengekspresikan perkiraan atau dugaan. Hampir seperti kayak pola kalimat 것 같은데. Jadi 바쁘실 텐데 atau 바쁘실 것 같은데 itu sama ya. Artinya itu adalah saya rasa atau sepertinya. Ya, kita artikan seperti ini ya. Pak Guru, karena saya rasa Anda sedang sibuk, sebab datang, ya sebab datang, saya mohon maaf. Lalu yang gurunya ngomong, 아니요, 괜찮습니다. Tidak, nggak masalah kok, ya seperti itu ya. Kira-kira jawabannya yang nomor berapa ya untuk mengisi binggan ini? Nomor 1, kyongu. Kyongu itu artinya adalah kasus ya. Nomor 2, caku itu adalah berkali-kali atau berulang-ulang kali. Nomor 3, panggem itu baru saja. Nomor 4 itu imi itu telah ya atau sudah. Ya kira-kira yang mana ya Bun? Oke. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 2 ya Bun. 선생님 바쁘실 텐데. Pak Guru, sebab saya rasa ya karena saya rasa Anda sedang sibuk dan sebab saya berkali-kali datang kemari, saya mohon maaf. Oh, tidak, nggak masalah kok ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 2, caku. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 6 ya 여러분. 물건을 살 때 잔돈이 없으면 큰 돈을 내야 합니다. Saat membeli barang, jika tidak ada uang kecil, maka harus membayar dengan uang besar. 5,000원 cari 물건을 사고, membeli barang senilai 5.000 won ko. Kemudian 만원을 내면, jika kita membayar 10.000 won, 가게 주인이 5,000원을 점점점점, maka pemilik tokonya akan 5.000 won. Kira-kira apa ya bunisinya? Nomor 1, 바꿔줍니다. Memberi tukar ya, atau akan pemilik tokonya akan menukar 5.000 won. Betul atau salah? Nomor 2, 거슬러 줍니다. Pemilik tokonya akan memberi pengembalian atau akan mengembalikan 5.000 won. Nomor 3, 바꿔갑니다. Akan pergi menukar 5.000 won. Nomor 4, 거슬러 갑니다. Pergi untuk mengembalikan 5.000 won. Kira-kira jawabannya yang nomor berapa ya, Bun? Jawabannya adalah 가게 주인이 5,000원을 거슬러 줍니다. Pemilik tokonya akan memberi pengembalian atau akan mengembalikan 5.000 won. Oke, 정답은 2번입니다. Nomor 7 ya 여러분. 저희 아버님은 저녁 점점점점점입니다. Kita penggal dari partikel subjek en. Abonim itu adalah ayah ya. Joy itu kami. Anggap aja itu ayah saya atau ayah kami, sama aja ya. Ayahku, ya ayah saya adalah veteran. Kata colokcong itu adalah veteran. 연세가 많으시지만, 연세 usianya sudah
banyak ya, maksudnya itu usianya sudah tua, akan tetapi 항상 시민들의 편의를 생각합니다. Usianya sudah tua, akan tetapi selalu memikirkan kenyamanan masyarakat seperti itu ya. Kira-kira itu apa ya Rubun ini? Nomor 1, Chaleokjong 선생님 berarti guru veteran atau guru berpengalaman. Nomor 2, Chaleokjong 공무원. 공무원 itu adalah pegawai negeri veteran atau pegawai negeri berpengalaman. Nomor 3, Kanusa itu adalah perawat. Nomor 4, Kyongchalkwan itu adalah polisi. Karena ini hubungannya adalah tentang memikirkan kenyamanan masyarakat, berarti itu adalah tugas dari polisi ya Yarpun ya. Chaleokjong Kyongchalkwan, polisi veteran. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 8 ya 여러분. 아침에 출근할 때 집에서 회사까지 버스를 타고 옵니다. Saat berangkat kerja pada pagi hari, dari rumah sampai perusahaan, saya datang dengan menaiki bis. 낮에는 10분이 되면 titik jika sorry dari sini dulu ya. Pada siang harinya jika 10 menit 출퇴근 시간에는 길이 막혀서 kita penggal dari sini pada jam berangkat dan pulang kerja sebab jalannya macet 20분쯤 걸립니다. Maka memerlukan waktu sekitar 20 menit. Ya, kira-kira itu untuk mengisi pinggan ini yang nomor berapa ya, Pun? 10분이면 있는지 atau 10분이면 있는데 10분이면 되는지 atau 10분이면 되는데. Ya, yang betul itu adalah yang nomor 4 ya, Pun ya. Jadi kalau diartikan itu seperti ini. 낮에는 10분이면 되는데 ya, pada siang harinya itu menjadi jika 10 menit ya, pada siang harinya itu menjadi jika 10 menit. Maksudnya itu apa? Pada siang harinya itu akan tiba dalam 10 menit. Nanti akan tetapi 출퇴근 시간에는 pada jam berangkat dan pulang kerja sebab jalannya macet, maka memerlukan waktu sekitar 20 menit. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 4. 되는데. 오케이, 정답은 4번입니다. nomor 9 ya 여러분. 다음 중 밑줄 친 부분이 많은 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya dari option 1, 2, 3, 4 ini yang kalimatnya digarisbawahi, yang kalimatnya betul itu adalah yang option keberapa gitu ya. Option pertama, 셔츠를 입고 넥타이를 올렸어요. Mengenakan kemeja dan 올렸어요 itu adalah menaikkan dasi. Ya, kalau dasi itu bukan dinaikkan ya. Kalau yang dinaikkan itu resleting ya, dinaikkan atau diturunkan ya. 지퍼를 올렸어요, menaikkan resleting. Kalau necktie itu memakai dasi, bukan memakai dengan kata 올렸어요, tapi memakai mes어요, seperti meta ya. Meta itu artinya adalah memakai dasi. Jadi yang betul adalah 셔츠를 입고 넥타이를 mes어요, itu betul ya. Jadi nomor 1 ini jelas salah ya. Oke. Nomor 2, 작업 보기 불편해서 지퍼를 잠갔어요. 작업복 itu adalah pakaian kerja. Sebab pakaian kerjanya tidak nyaman, 지퍼를 잠갔어요. Maka saya mengancingkan resletingnya. Ya, kalau resleting itu bukan dikancingkan ya. Ya, ini kan tidak nyaman, jadi yang betul adalah 지퍼를 내렸어요, menurunkan resletingnya. Seperti itu ya, bukan 잠갔어요. Yang betul 지퍼를 내렸어요. Nomor 2 salah. Nomor 3, 출근한 후에 유니폼으로 벗었어요.
Culken hanhu itu artinya adalah setelah ini ya, culken. Culken itu berangkat kerja. Setelah berangkat kerja, ya, setelah berangkat kerja, maka melepas seragam. Ya, seragam ini uniformero. Itu yang betul bukan ero ya, uniformel ya. Uniformel seperti ini ya. Karena apa? Ini menghubungkan kata kerja dengan objek, nggak bisa dengan partikel ero ya, tapi ini partikelnya itu el atau rel. Ya, yang betul adalah culken hanhue uniformel posas. Ini mungkin kok taken ya. Taken hanhue setelah pulang kerja maka melepas seragam. Mungkin ini taken ya, tapi jelas ini salah ya Bun ya, karena yang betul itu uniformel bukan uniformero. Yang betul seperti itu. Nomor 3 jelas salah. Nomor 4, 날씨가 더워서 작업복 단추를 불렀어요. Sebab cuacanya panas, maka saya telah melepas kancing pakaian kerja. Oke, 단추를 불다 itu adalah melepas kancing. Yang betul adalah nomor 4 ya Bun ya. Sebab cuacanya panas, maka melepas kancing pakaian kerja. Oke, 정답은 4번입니다. nomor 10 ya 여러분. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. 여기에서 와이파이를 사용할 수 있습니다. Di sini bisa menggunakan wifi. Ya, lambang wifi. Kalian kalau nggak tahu ini kebangetan ya. Jelas ya, lambang wifi itu adalah yang nomor 2 ini ya. Kalau nomor 1 ini apa ini? Ini adalah apa? HP-nya itu nggak boleh dibunyikan. Maksudnya disuruh untuk mode getar itu ya. Nomor 3 itu tidak boleh mengambil foto. 사진을 촬영 금지, dilarang mengambil foto. Terus nomor atau apa? Kamera 사용 금지 juga bisa ya. Nomor 4 ini adalah dilarang makan dan minum. Jawabannya jelas ya, nomor 2 ya 여러분 ya. nomor 11 ya 여러분. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Baca tulisan berikut, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi ini ya pun tulisan berikut ini. Oke, ini ada percakapan, ini ada chat-chatan ya. Agung sama Cara, ya mungkin ini lagi pacaran atau nggak tahu ya ini ya. Oke, Agung berkata, Cara sih 어제 wan에서 미안해요. Saudara Jaya, kok saudara Jaya? Saudara Cara, kemarin saya marah-marah, saya mohon maaf ya. Sebab kemarin saya marah-marah, saya mohon maaf. Lalu yang Cara, yang ceweknya ini bilang, Agung sih, 나도 wan에서 미안해요. Saudara Agung, saya juga marah-marah, saya minta maaf. 내일 내가 커피 살게요. Besok aku akan membelikanmu kopi. 우리 같이 kopi 마셔요. Ya, kita bagaimana kalau kita minum kopi bersama-sama besok ya, seperti itu ya mungkin ya. Oke. Kira-kira ini yang sama dengan isinya adalah yang option keberapa ya Bun? Option pertama, 두 사람은 어제 싸웠습니다. 2 orang kemarin berantem. Nomor 2, 여자가 먼저 사과를 했습니다. Wanitalah yang pertama kali atau yang duluan meminta maaf. Padahal yang meminta maaf terlebih dahulu itu adalah Agung ya Irfan ya. Jadi nomor 2 ini jelas salah. nomor 3, 남자는 아직도 화를 내고 있습니다. Laki-laki masih juga marah. Padahal ini kan udah damai semua ya. Nomor 3 jelas salah. nomor 4, 두 사람은 오늘 커피숍에서 만날 겁니다. 2 orang hari ini kemungkinan akan bertemu di kedai kopi atau di kafe ya. Jelas bertemunya itu bukan hari ini ya Bun ya. Bertemunya itu besok ya Bun. Ya, karena ada kata nail ini. Jadi bertemunya itu besok bukan hari ini. Nomor 4 jelas salah. 2, 3, 4 salah. Jawabannya adalah nomor 1. 두 사람은 어제 싸웠습니다. 2 orang kemarin berantem. Oke, 정답은 1번입니다. nomor 12 ya 여러분.
다음 그래프에 대한 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar tentang grafik berikut ini. Berarti kita disuruh memilih hal yang paling benar tentang grafik yang tertera di bawah ini ya, ya. Yang mana kira-kira? Yang option 1, 2, 3, atau 4 ya. Oke, kita pahami dulu grafiknya. Jubuwe yoka waltung biul. Biul itu adalah persentase. Persentase kegiatan waktu luangnya jubu itu adalah ibu rumah tangga. Heimang yoka waltung, yang warna biru ini ya, warna biru ini adalah kegiatan waktu luang. Heimang itu adalah angan-angan ya, kegiatan waktu luang yang diimpi-impikan ibu rumah tangga. Terus yang warna ini oranye ini silce yoka waltung, itu kegiatan waktu luang kenyataannya atau real ya, nyatanya, kegiatan waktu luang nyatanya itu yang warna kuning ini atau oranye ini ya, oranye ini ya. Oke. Nomor yang ini bawah ini TV Sicong, itu melihat TV. Yoheng itu wisata, ini guyon, ini bukan guyon tapi gungyon. Gungyon itu adalah pertunjukan. Gungyon kwalam itu adalah menyaksikan pertunjukan. Gongkang, ini gongkang bukan gongkwang ya, gongkang seperti ini. Gongkang itu adalah kesehatan ya. Gongkang kwali itu pengelolaan kesehatan ya, mungkin olahraga, pengelolaan tubuh ya. Oke, kira-kira yang sama itu adalah yang option keberapa ya pun. Kalau ada soal seperti ini, kalian tuh artikan dulu jawabannya. Ini ya optionnya, kalian artikan lalu kalian cocokkan dengan grafiknya. Option pertama, coba ini sama dengan grafiknya enggak ini? 응답 자의 절반 이상이 여가 활동으로 텔레비전을 본다. Ya, 텔레비전을 본다. Melihat TV itu sebagai kegiatan waktu luang yang di atas atau yang melebihi separuhnya penjawab. Yang dimaksud dengan separuh itu 50% ya, Irbun ya. Melihat TV sebagai kegiatan waktu luang di atas separuhnya penjawab. Yang di atas 50% itu yang mana ya, Bun? Kalau ini TV Sicong, ini 50% pas ya, meskipun ini kurang ke bawah dikit, tapi ini anggap aja ini 50% ya. TV Sicong tuh 50% ya. Kalau yang di atasnya 50% atau di atas separuh, jolpan isang, itu berarti di atasnya ini ya, Bun ya. Berarti yang ini ya, Bun. Berarti yoheng. Jadi nomor 1 jelas salah ya. Yang di atas jolpan, yang di atas 50% atau di atas separuh itu bukan televisional buta atau TV Sicong ya. Bukan melihat TV tapi yoheng. Karena kalau TV Sicong melihat TV itu hanya 50%. Kalau yang di atas 50% atau di atas separuh itu adalah yoheng. Nomor 1 jelas salah ya, Bun. Seperti itu. Oke. Nomor 2. 실제 여가 활동으로 공연을 관람하는 사람이 가장 많다. Oh ya, ini karena ini yang disebutkan ini adalah yang real ya, Bun ya. Jadi kita patokannya bukan yang biru ya, Bun ya. Karena ini kan yang kenyataannya yang silce yoga waltung itu adalah yang warna oranye. Ya, ini yang kenyataan ya. Kalian fokusnya yang grafik kenyataan, bukan grafik yang heimang atau angan-angan ya. Oke. 실제 여가 활동으로 공연을 관람하는 사람이 가장 많다. Orang yang menyaksikan pertunjukan sebagai kegiatan waktu luang nyata atau real ya, itu yang paling banyak. Orang yang menyaksikan pertunjukan sebagai kegiatan waktu luang nyata itu yang paling banyak. Yang paling banyak kegiatan waktu luang ini ya apa? Yang menonton pertunjukan itu ini ya, yang Gongyon Kualam ini yang paling banyak. Jelas betul atau salah? Yang paling banyak tuh yang grafiknya paling tinggi. Berarti yang ini ya, Bun ya. Yang ini itu adalah wisata ya, bukan kok menonton pertunjukan ya. Jelas nomor 2 ini jelas salah ya, Bun. Oke. Nomor 3, 여가 시간에 건강 관리를 하고 싶어 하는 사람이 세 번째로 많다. Ya, kita penggal dari sini dulu. Orang yang ingin melakukan pengelolaan kesehatan, maksudnya itu yang pengen
olahraga gitu ya. Pada jam waktu luang itu adalah yang terbanyak yang nomor 3. Yang paling banyak yang nomor 3. Kita fokusnya di yang iya real ya teman ya. Ini adalah yang terbanyak nomor 1, yang sini karena grafiknya paling tinggi. Ini yang terbanyak nomor 2, yang runner up ya. Yang terbanyak nomor 3 berarti yang sini ya. Ini terbanyak nomor 3 dan ini adalah terbanyak nomor 4. Yang terbanyak nomor 3 berarti yang sini ya pun, berarti yang kongkang kuali ya. Berarti orang yang ingin melakukan pengelolaan kesehatan atau yang ingin berolahraga pada waktu luangnya itu adalah yang terbanyak nomor 3. Berarti betul ya pun ya. Jawabannya adalah nomor 3 ini ya pun. Karena terbanyak nomor 3 ini. Oke. Sekarang yang nomor 4, 실제 여가 활동과 희망 여가 활동의 차이가 가장 큰 것은 여행이다. Ya, coba kita penggal dari sini ya, teman. Selisih kegiatan waktu luang angan-angan dan kegiatan waktu luang kenyataan yang paling besar, yang paling banyak itu adalah wisata. Selisih ya, teman. Kita membicarakan tentang selisih. Kata ca itu selisih. Selisih kegiatan waktu luang angan-angan dan kegiatan waktu luang kenyataan, ya kenyataan atau real, yang paling banyak itu adalah wisata. Selisih berarti itu yang ini ya, teman. Ntar saya hapus dulu ya. Oke. Selisihnya yang paling banyak, kalau ini selisihnya sedikit ya, selisihnya cuma sedikit. Kalau ini selisihnya cuma sedikit. Kalau ini selisihnya lumayan banyak ya. Yang ini adalah yang paling banyak. Oke. Selisih yang paling banyak ini ya, selisihnya itu yang paling banyak tuh yang paling lebar ya pun, antara yang waktu luang angan-angan dan waktu luang kenyataan. Yang selisihnya paling lebar berarti yang ini ya pun ya. Kalau ini lebar, tapi ini adalah yang paling lebar nomor 2. Kalau yang paling lebar urutan pertama itu adalah yang ini, selisihnya adalah TV Sichong. Ya jelas ini nomor 1 salah, nomor 4 ini salah ya pun. Ini Yoheng. Yoheng selisihnya cuman memang banyak sih, cuman lebih banyak. Kalau Yoheng kan ini ya, selisihnya itu memang banyak, cuman lebih banyak lagi itu adalah TV Sichong. Selisihnya paling lebar ya. Karena yang ditanyakan itu adalah yang paling besar atau paling banyak. Oke. Jadi nomor 4 jelas salah. Jawabannya adalah yang nomor 3 ya, jelas ya. 정답은 3번입니다. nomor 13 sampai nomor 14 ya, 여러분. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Baca tulisan berikut, kemudian pilihlah. Ini itu adalah tulisan tentang apa ya, 여러분? Option yang soal nomor 13 kita pahami dulu, kita artikan. 이번 연차 때 제주도의 한라산에 다녀오려고 합니다. Saat cuti tahunan kali ini, saya berencana untuk pergi ke Gunung Halla 제주도 atau Pulau Jeju. 오늘은 여행사를 통해 비행기표를 구매하거나 숙소를 예약하기 위해 인터넷으로 검색해 보아야겠습니다. Ya, kita penggal dari sini. Hari ini saya sepertinya harus mencoba membrowsing, ya, browsing melalui internet untuk yeyak, itu membooking ya, untuk memesan atau membooking akomodasi atau penginapan maupun membeli tiket pesawatnya melalui biro wisata atau biro perjalanan. 작년에 사용했던 배낭 상태도 확인해야 합니다. Saya harus mengecek juga kondisi, kata penang itu adalah tas ransel. Saya harus mengecek juga kondisi tas ransel yang semula atau yang terus-menerus ya, yang berkali-kali atau yang semula atau yang terus-menerus saya gunakan pada tahun lalu. 그리고 이따가 다른 여행 동행자들과 전화로 한번 상의할 예정입니다.
Keriku, kemudian nantinya saya berencana untuk sangi. Sangi itu adalah berunding atau berkonsultasi ya. Kemudian nantinya saya berencana untuk berunding atau berkonsultasi 1 kali melalui telepon dengan para rombongan wisata. Kata tuengja itu adalah orang yang pergi bersama-sama itu ya. Orang yang pergi bersama-sama wisata atau rombongan wisata yang lain gitu ya. Jadi kemudian nantinya saya berencana untuk berunding atau berkonsultasi 1 kali melalui telepon dengan rombongan wisata yang lain. Ini itu adalah tulisan tentang apa ya Rebun? Nomor 1, Yoheng Mukchok itu adalah tujuan wisata. Nomor 2, Yoheng Yechong itu adalah perencanaan wisata. Nomor 3, Yoheng Jumbi persiapan wisata. Nomor 4, Yoheng Gigan itu adalah masa wisata atau waktu wisatanya itu. Jadi yang tepat ini adalah tentang antara perencanaan dan jumbi ya, tapi lebih tepatnya kalau saya ini tentang ini ya, ini adalah tulisan tentang persiapan wisata. Karena ini persiapannya itu mengecek ini dan itu ya, membeli tiket, menyiapkan akomodasinya ya. Jadi jawabannya adalah Yoheng Jumbi persiapan wisata. 정답은 3번입니다. nomor 14 ya 여러분, 상품이나 서비스 등을 생산자로부터 수요자에게 전달하는데 필요한 구매, 운반, 보관, 판매, 정보 제공, 판매 후 서비스 제공 등의 활동에 종사하는 산업을 말한다. Ya, ini merupakan industri yang menekuni bidang kegiatan merupakan industri yang menekuni kegiatan penyediaan layanan setelah penjualan, penyediaan informasi, penjualan, penyimpanan, pengangkutan, pembelian yang diperlukan untuk menyampaikan atau mengantarkan atau menyampaikan, relnya di sini ya, menyampaikan atau mengantarkan layanan ataupun produk kepada konsumen, mulai dari orang yang memproduksinya. Itu kira-kira ini adalah industri apa ya Rebun? Nomor 1, industri Susanop, itu adalah industri perikanan. Nomor 2, Yutongop, industri pendistribusian. Nomor 3, Cuksanop, industri peternakan. Nomor 4, Konsolop, industri konstruksi. Jadi ini adalah yang dimaksud itu adalah industri pendistribusian ya Bun ya. Merupakan industri yang menekuni kegiatan penyediaan layanan. Setelah penjualan, lalu penyediaan informasi, penjualan, penyimpanan, pengangkutan, pembelian yang diperlukan untuk menyampaikan jasa ataupun produk kepada konsumen, mulai dari orang yang memproduksinya. Ya, seperti itu. Atau produsen gitu ya Bun. Jadi jawabannya adalah yang dimaksud nomor 2, Yutongop, industri pendistribusian. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 15 ya 여러분. Ya, ini 일을 하다가 발생한 사고에 대해 치료비와 생계비를 모두 지원해주는 기관입니다. Jadi ini adalah lembaga yang memberi bantuan atau memberi sokongan semuanya ya, tentang biaya hidup dan biaya pengobatan tentang kecelakaan yang telah terjadi ketika bekerja. Ini adalah lembaga apa ya Bun? Nomor 1, Guyung Sento, itu pusat pekerja. Nomor 2, Buhomwesa, perusahaan asuransi. Nomor 3, Julipkuk Walisamuso, itu imigrasi. Nomor 4, Gelobukji Kungdan. Ya, kira-kira yang lembaga mana ya Bun? Yang merupakan ini itu membantu semuanya tentang kebutuhan biaya hidup dan biaya pengobatan tentang kecelakaan yang terjadi ketika bekerja.
Kalau kalian nggak teliti, pasti jawabannya pasti, wah ini yang nanggung kan perusahaan asuransi ya, Bohom Wesa ya. Tapi jawabannya bukan Bohom Wesa. Kalau imigrasi jelas bukan ya. Kalau Kuyung Sento jelas bukan. Kalau Kuyung Sento itu misalnya kalian pindah kerja, keluhan-keluhan tentang, wah pekerjaannya berat gini-gini itu di Kuyung Sento. Tapi ini yang betul itu adalah Gelobukji Kungdan. Jadi lembaga Gelobukji Kungdan itu adalah lembaga publik di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Korea yang fungsinya, yang tujuannya mereka itu adalah melindungi pekerja dari resiko sosial seperti kecelakaan kerja, penyakit, dan penurunan pendapatan. Jadi Gelobukji Kungdan ini fungsi utamanya ya Bun ya. Mereka itu mengelola asuransi kecelakaan kerja. Kalau pengelolaannya, kalau misalnya kalian ada kecelakaan itu, yang ngelola semuanya itu adalah lembaga Gelobukji Kungdan. Nanti yang mengeksekusi itu adalah perusahaan asuransi. Jangan salah ya, pengelolanya itu adalah Gelobukji Kungdan. Pengelolaan asuransi kecelakaan kerja, asuransi ketenagakerjaan, lalu kompensasi medis, rehabilitasi, dan dukungan kesejahteraan pekerja. Itu adalah lembaga Gelobukji Kungdan. Nanti yang eksekusi tentang misalnya asuransi butuh duit, klaim biayanya itu perusahaan asuransi. Yang betul adalah Gelobukji Kungdan. Oke, 정답은 4번입니다. nomor 16 ya 여러분. 민민 아웅 씨는 항상 일을 빠르고 정확하게 처리합니다. Kita penggal dari partikel subjek nen. Saudara Min Aung selalu cepat kerjanya. Dan corihata itu menangani ya, atau menyelesaikan. Dan menanganinya atau menyelesaikannya secara benar atau akurat. 팀원들은 지수 씨의 노력을 높이 평가하며. Kita penggal dari sini. Para anggota regu atau para anggota tim memberikan penilaian yang tinggi terhadap kemampuannya saudara Jisoo. 언제나 믿고 kapanpun itu selalu percaya. Dan 맡길 수 있습니다. Bisa dipercaya atau bisa dipercayakan orangnya. Bisa dipercaya orangnya atau bisa diandalkan orangnya itu ya. Oke. Ini adalah tentang apa ya? Nomor 1, Kyongko, peringatan. 2, 칭찬, pujian. Nomor 3, anne, informasi. Nomor 4, yuchong, itu permintaan. Jadi ini itu adalah tentang 칭찬, pujian. 정답은 2번입니다. Selanjutnya nomor 17 sampai nomor 18. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Baca tulisan berikut, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini ya pun. Langsung saja nomor 17. 직장 생활을 하다가 상사와 동료들하고 자주 외식 자리를 갖게 됩니다. Taka itu kita artikan ketika ya. Ketika kita hidup di tempat kerja, kata jaju itu sering ya. Seringkali kita melakukan, kata-kata itu bisa diartikan memiliki ya. Anggap aja ini kita akan melakukan acara itu ya. Jari itu acara. 자리를 갖게 됩니다. Seringkali kita melakukan acara wisik. Wisik itu acara makan-makan bersama anggota perusahaan dan bos ya. Seringkali kita melakukan acara wisik dengan rekan-rekan kerja dan para atasan. Sangsa itu atasan. 그럴 때는 식사 중에 자리를 뜨면 ya, saat seperti itu ya, 뜨면 안 되고 ya, kita tidak boleh jika meninggalkan tempat ya, kita tidak boleh jika meninggalkan tempat di tengah makan, pada saat makan. kemudian cek 신문, TV 등을 보지 않은 것이 좋습니다. Kemudian sebaiknya kita tidak melihat TV, koran, buku, dan lain sebagainya. 음식을 먹는 도중에, kata dojung itu di tengah-tengah ya, kalau bisa diartikan di tengah perjalanan, anggap aja di tengah-tengah ya.
음식을 먹는 중에 di tengah-tengah makan makanan, 뼈나 생선, 가시 등 입에 넘기지 못하는 것은, kita penggal dari sini, di tengah-tengah makan makanan, hal yang tidak bisa ditelan oleh ini mulut ya, sesuatu yang tidak bisa ditelan oleh mulut seperti sengson kasi, itu adalah duri ikan, atau pio, itu tulang-tulang. 옆 사람에게 보이지 않게 조용히 조이에 사서 버립니다. Ya, hal yang tidak bisa ditelan oleh mulut seperti duri ikan atau tulang, kita harus membungkusnya pada kertas. Ya, kita harus membungkusnya pada kertas secara joyongi, secara diam-diam atau secara sunyi, supaya tidak terlihat oleh orang sebelah atau orang sekitar atau orang di samping kita, gitu ya. So, lalu kita membuangnya. 상위나 바닥에 그대로 버려서 더럽히지 않도록 합니다. Kata sangwi ini bisa diartikan itu adalah peringkat atas ya, tapi kalau diartikan peringkat atas itu kurang cocok ya. Bisa juga diartikan lain-lain. Ya, kita artikan dengan kata lain tuh ya. Dengan kata lain, kita melakukan hal itu supaya tidak membuat kotor. Dengan membuang seperti itu ya, dengan membuangnya begitu saja pada lantai. Dengan kata lain, kita melakukan seperti itu supaya tidak membuat kotor dengan membuangnya begitu saja pada lantai. 식탁에서 떡을 qui지 않습니다. Dan kita tidak boleh kata 떡을 qui다 ya. Ini ya, 떡을 qui다 itu artinya adalah bertopang siku. Kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah songgowang itu ya. Jadi menaruh siku kita ke meja lalu menaruh dagu di telapak tangan kita. Ya, bertopang siku atau songgowang itu. Kita tidak boleh songgowang di meja makan. Oke, berarti yang sama dengan isinya adalah yang option keberapa ya, 여러분? Option pertama, 직장 생활에서 자주 한턱을 내야 합니다. Ya, di kehidupan tempat kerja kita harus sering mentraktir. Wah, nggak ada kata kayak gitu ya. Di kehidupan tempat kerja kita harus sering mentraktir orang. Wah, aneh-aneh ya, jelas nggak ada ya, salah ya pun. Nomor 2, 옆 사람이 TV를 보면 자리를 바꿔야 합니다. Ya, orang di samping kita jika menonton TV, ya, jika orang di samping kita itu sedang menonton TV, 자리를 바꿔야 합니다. Kita harus berganti tempat. Ya, kita harus pindah tempat. Ya, jelas nggak ada kayak gitu ya. Jelas salah. Nomor 3. 식사 중 식탁을 손발로 흔들리면 안 됩니다. Di tengah makan atau di saat makan, kita tidak boleh jika menggoyangkan, relnya di sini ya. Tidak boleh jika menggoyangkan meja makan dengan menggunakan telapak tangan. Ya, nggak ada kata kayak gitu ya, salah ya, ya. Nomor 4, 고기의 뼈를 식탁 위에 더럽게 버리면 안 됩니다. Kita tidak boleh jika membuang, relnya di sini ya. Kita tidak boleh jika membuang tulang daging secara kotor di atas meja makan. Ya, betul ya, ya. Kita tidak boleh membuang tulang daging secara kotor, secara mengotori di atas meja makan. Oke, jawabannya adalah nomor 4 ya, 여러분. 정답은 4번입니다. Nomor 18 ya, 여러분. Mari kita bahas. 달맞이에는 달을 맞이하는 의식을 의미할 수도 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek nen. 달맞이. 달맞이 itu adalah acara melihat bulan purnama ya. Sudah kita sebut aja 달맞이 itu aja ya. 달맞이 itu bisa
juga diartikan upacara untuk menyambut bulan. 특히 추석과 같은 명절에 khususnya pada hari raya yang seperti hari raya Chuseok, 달맞이 놀이가 있을 수 있습니다. Ada permainan namanya 달맞이. 사람들이 밤에 달을 보며 기도하거나 특별한 의식을 치르는 전통적인 행사가 있을 수 있습니다. Ya, ada acara tradisional yang melakukan isik itu upacara. Anggap aja itu isikul cirita itu melakukan upacara adat gitu ya. Ada acara tradisional yang melakukan upacara yang khusus atau spesial, ataupun berdoa sambil orang-orang ini melihat bulan pada malam hari. 강강술래와 같은 민속 놀이에서 di permainan adat yang seperti permainan ganggang sule, 달맞이는 달을 맞이하며 즐기는 놀이의 일부입니다. Permainan 달맞이 itu adalah kata ilbun, bisa diartikan 1 menit, bisa diartikan 1 bagian. Kita artikan salah satu aja ya bun ya. Permainan 달맞이 itu merupakan salah satu permainan yang dinikmati sambil menyambut bulan. Yang sama dengan isi artikel di atas ini tadi adalah yang option keberapa ya bun? Option pertama, 달맞이는 주로 정월대 보름에 행해지는 풍습으로 합니다. Kita penggal dari partikel subjek는. 달맞이, ya, acara 달맞이 biasanya dilakukan sebagai tradisi atau sebagai adat istiadat yang terjadi pada 정월대 보름, itu adalah hari raya Cap Gomeh. Jelas salah ya pun ya. Nomor 1 kurang cocok. Nomor 2, 강강술래는 달맞이와 직접적으로 연결되지는 않습니다. Jadi kita penggal dari sini, permainan 강강술래 itu tidak terhubung secara langsung dengan 달맞이. Padahal permainan 강강술래 ini dengan 달맞이 itu ada hubungannya ya bun ya. Karena permainan 강강술래 itu adalah para wanita itu melakukan baris, membuat lingkaran di bawah bulan purnama, itu ya permainannya itu. Lalu mereka itu berputar-putar, berkeliling-keliling sambil bernyanyi. Jadi ada hubungannya dengan 달맞이 atau melihat bulan purnama. Jelas nomor 2 jelas tidak cocok. Nomor 3, 사람들은 해가 있는 시간에 달맞이를 합니다. Kita penggal dari sini, orang-orang melakukan acara 달맞이 pada waktu ada matahari. 달맞이 itu melihat bulan purnama ya, melihat bulan, bukan kok acara melihat matahari ya. Jelas salah ya bun ya. Nomor 3 salah. Nomor 4, 추석 밤에는 달을 보면서 기도를 하기도 합니다. Pada malam hari Chuseok atau hari panen raya ya, melakukan juga doa atau berdoa dan juga sambil melihat bulan purnama atau sambil melihat bulan. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 4 ya bun ya. Pada malam hari Chuseok itu melakukan juga doa sambil melihat bulan. Oke, 정답은 4번입니다. nomor 19 ya 여러분. 한국에 처음 왔을 때는 교통카드를 어떻게 Kita penggal dari partikel subjek는 saat datang pertama kali ke Korea bagaimana kartu transportasi. 그렇지만 지금은 익숙해져서 akan tetapi sekarang sebab sudah menjadi terbiasa 버스와 지하철을 잘 탑니다. Saya bisa naik dengan baik kereta bawah tanah
dan bis, ya seperti itu. Kira-kira untuk mengisi titik-titik ini itu adalah yang option keberapa ya Bun? Misalnya kita masukkan option yang pertama, 교통카드를 어떻게 보내는지 몰랐습니다. Saya tidak tahu bagaimana mengirimkan kartu transportasi. Itu kalau nomor 1. Nomor 2, 교통카드를 어떻게 사용하는지 몰랐습니다. Saya tidak tahu bagaimana menggunakan kartu transportasi. Nomor 3, 교통카드를 어떻게 보내는지 알았습니다. Saya tahu bagaimana mengirimkan kartu transportasi. Nomor 4, 교통카드를 어떻게 사용하는지 알았습니다. Saya tahu bagaimana menggunakan kartu transportasi. Kira-kira jawaban yang cocok, yang nyambung dengan kalimatnya itu adalah yang option keberapa ya Bun? Oke, jawabannya adalah yang nomor 2. Jadi seperti ini ya. Saat datang pertama kali ke Korea, saya tidak tahu bagaimana menggunakan kartu transportasi. Akan tetapi sekarang sebab telah menjadi terbiasa, maka saya bisa naik dengan baik, atau saya itu pandai naik ya, kereta bawah tanah dan bis, seperti itu. 정답은 2번입니다. Selanjutnya 여러분, 마지막으로 yang terakhir nomor 20. 어제 한국어 능력 시험을 보았습니다. Kemarin saya telah mengikuti ujian kemampuan bahasa Korea. 시험 시간은 9시 반부터 1시까지이었습니다. Kita penggal dari sini, waktu ujiannya itu mulai jam 9.30 ya, jam setengah 10 sampai jam 1. 지난 주말에 공부했지만 pada akhir pekan yang lalu saya itu telah belajar, akan tetapi 시험은 ujiannya ... Nomor 1, 쉬웠습니다. Ya, pada akhir pekan lalu saya telah belajar, akan tetapi ujiannya mudah. Ya, kurang cocok ya. 쉬웠습니다. ujiannya mudah. Nomor 2, 시험은 어려울 겁니다. Ujiannya kemungkinan akan sulit. Nomor 3, 시험은 쉬울 겁니다. Ujiannya kemungkinan akan mudah. Nomor 4, 시험은 어려웠습니다. Ujiannya sulit. Ya, sulit tapi dalam bentuk lampau. Kalian harus paham ya Bun ya. Ini ujiannya sudah dilakukan belum? Ya, ujiannya itu sudah dilakukan ini ya. Kemarin saya telah mengikuti ujian bahasa Korea. Berarti ujiannya ini telah dilakukan. Jadi nggak bisa kita memakai pola kalimat yang komnida. Ini jelas salah. Nomor 2 atau nomor 3 itu jelas salah ya. Kalau pekerjaan sudah dilakukan, kata kerjanya ini sudah dilakukan atau bentuk past tense ya, bentuk lampau, maka ini jawabannya pun harus dalam bentuk lampau ya Bun. Jadi 시험은 어려웠습니다. Jawabannya adalah nomor 4 ya. Akhir pekan yang lalu saya telah belajar, akan tetapi tetap saja ujiannya itu sulit ya. Sulitnya tapi dalam bentuk lampau. Oke, 정답은 4번입니다. Oke ya Bun, sampai di sini dulu pembahasan soal IPS topik dari saya ya. Nanti kita lanjut di soal-soal yang listening ya Bun, di pertemuan yang akan datang. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, semoga sehat selalu.